Halo, halo, halo. Perkenalkan, saya Raffian Taufik Mustafa. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan NIM saya 2401530008. Di sini saya dari Universitas di Kupang, Semarang. Saya di sini akan mendemokan hasil website saya yang saya buat dari AI, yaitu Webplan AI, yang mana juga ada AI-nya juga di dalam programnya. Yang mana saya dibantu dengan tim saya, yaitu yang pertama dari J3R Design untuk membuat rancangan desainnya, dan lalu untuk database si manajernya saya dibantu oleh Rafif Naraya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke programnya saja. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di tampilan program homepage-nya ya. Yang ini mana dari Webplan AI dari produk saya. Oke, di halaman utama ini saya tuh ada kayak showcase sedikit mengenai website saya. Di sini ada AI Planning Workbench, yang mana di sini tuh kita bisa merencanakan project AI kamu dari ide mentah menjadi PRD, lalu roadmap developernya itu gimana, dan kalau kita tidak tahu coding prompt-nya, kita bakal bisa generate yang disediakan langsung oleh AI dari website saya ini. Oke, kita lihat-lihat dulu di homepage-nya. Di sini ada worklist preview, di sini ada brief project, yang mana di sini flow-nya itu kita input dulu idenya, terus diolah sama API saya dari Laravel, habis itu baru diproses ke provider-nya buat generate-nya, lalu database nanti disimpan di MongoDB, dan hasil output-nya nanti ada result viewer, atau nanti ya hasil yang bisa kita lihat lah. Lalu ada history juga, yang mana result viewer nanti itu bisa disimpan di story ini. Jadi kita kalau misalnya sekali ngeprom gitu udah kan, habis itu kalau kita mau lihat lagi kita bisa buka di story. Dan di sini kita bisa markdown export juga, atau kita bisa ngunduh hasil yang kita berikan ke AI tadi, atau habis kita generate di AI tadi. Oke, jadi di sini showcase apa namanya, program utama dari website saya, yaitu yang pertama ada PRD Generator. Jadi di sini tuh PRD Generator tuh sebagai kita kalau kita mau buat ibaratnya kayak kerangka atau strukturnya si website, pasti kita butuh yang namanya itu konsep. Nah, PRD Generator ini tuh sebagai konsep, yang mana semua konsep ini tuh akan kita buat, dan kita akan menyuruh si AI-nya itu untuk menganalisis apa sih program kita itu kayak gimana sih, strukturnya itu kayak gimana sih, terus API-nya itu gimana sih, atau nanti kita pengen tuh websitenya itu kayak gimana sih lah. Makanya kita tuh butuh yang namanya PRD generator. Jadi di PRD ini tuh hal wajib ya kalau sebagai kita web coder ya, harus ada PRD, terus kita harus ada SSD, dan kita harus ada SSC. Untuk SSD tadi itu untuk yang desain, kalau yang SSC tadi itu untuk kayak ya arsitektur gitulah ibaratnya lah. Terus kan kita kan mau jadi vibe code, kita otomatis sudah punya PRD-nya kan tadi kan. Nah, sekarang yang kedua itu kita butuh yang namanya step planner. Karena kita baru di vibe code, lah makanya kita tuh butuh yang namanya tuh planning selanjutnya. Nah, jadi kita kan udah punya ini generatornya nih, tapi kita nggak tahu plannya selanjutnya itu apa lah. Makanya ini saya sediakan next step planner. Jadi nanti kita tuh kalau nggak tahu step selanjutnya itu setelah kita buat PRD-nya kita mau ngapain lah, nanti di next step planner itu kita bakal tahu. Aku nanti kasih task gitu dari websitenya ini, yang mana kita tuh bisa ngikutin step-stepnya. Jadi nanti kita itu benar nggak kehilangan arah lah setelah kita buat PRD-nya, terus kita mau ngepromnya itu gimana. Nah, terus ada juga nih selanjutnya yang namanya tuh coding prompt lah. Kita kan nggak tahu ya, setelah kita ada apa namanya step-stepnya, cuman kita nggak tahu prompt ini gimana sih. Saya nggak paham misalnya kalau mau kita buat programnya di misalnya Codec gitu. Nah, maka di sini saya tuh sediakan yang namanya coding prompt generator. Nah, jadi kalau kalian nanti kan ada step-stepnya. Nah, ini step-stepnya tadi itu saya sediakan juga coding prompt generator, agar
kalian itu nggak bingung lagi untuk ngepromnya itu gimana. Jadi walaupun kalian di sini sudah ada step-stepnya ya, kalian ditambah tambah coding prompt generator ini, jadi kalian nggak perlu bingung lagi untuk ngepromnya ini gimana. Dan hal ini tuh juga untuk menghindari token yang berlebihan. Jadi kalau kita ngepromnya sembarangan di coding agent kita, maka kita tuh bakal buang-buang yang namanya itu token. Karena apa ya? Karena kita salah untuk menentukan step-stepnya. Jadi nggak kita langsung build in, tapi kita build terpisah-pisah gitu tuh bener-bener buang-buang token. Apalagi nanti kalau ada error ya. Nah, sedangkan di program saya itu nanti tuh errornya itu mungkin pas akhir, pas kita testing. Jadi nanti kita step terakhir tuh kayak testing tuh lebih enak buat nge-breakdown problem-problemnya di mana. Jadi nggak bakal buang-buang token yang sia-sia. Nah, di sini ada kayak showcase output utamanya. Output utama tuh kayak fitur utamanya lah. Ada PRT, seperti tadi, terus next step planner, terus ada coding prompt. Terus ini database-nya tuh saya simpan di MongoDB dalam bentuk history detail. Nah, terus untuk site apa namanya? Fiturnya tuh di sini tuh ada admin, token request, sama live chat. Jadi nanti di sini tuh kalian tuh bisa ngubungin admin ya kalau ada masalah apa-apa. Jadi saya kasih ini apa namanya? Chat langsung ke admin. Nanti kalian di sini bisa chat aja ke admin kalau ada masalah apa-apa. Terus di sini ada product showcase ya seperti yang tadi. Sini ada generate PRT, terus ada next step planner, terus ada coding prompt. Terus di sini memang dia akan ada history. Jadi kalau misalnya kita habis generate PRT, next step planner ataupun coding prompt, terus kita bingung nih mau ngelihat, misalnya mau balik lagi, mau kita mau lihat PRD-nya atau mau kita lihat plannya, step-step plannya nanti gimana. Nah, ini kita saya sediakan history yang mana bisa ibaratnya look back lagi ke hasil generate kita yang tadi. Jadi hasil generate itu bakal simpan di history, jadi nggak hilang. Jadi kalau kalian mau melihat lagi tuh bisa gitu, bisa sediain history untuk melihat hasilnya dari kalian tadi. Nah, ini hasil contohnya tuh kayak gini ya historinya. Ini belum saya benerin tampilannya, masih gini. Mungkin nanti saya bakal sempurnain lagi. Yang penting ini fiturnya jalan semua dulu, dan beberapa UI-nya masih terlihat enak lah. Mungkin ada beberapa UI yang kurang. Ya ini untuk coding prompt, ini next step planner, di sini ada roadmap-nya ini. Roadmap dari si next step planner tuh apa aja nanti. Kayak misalnya P1 ini nanti apa, terus P2 nanti kita apa, terus P3 nanti kita harus gimana. Ini ada coding prompt, jadi nanti step-stepnya pasti nanti kan disuruh kita ngeprompt juga lah. Kita kan nggak tahu promptnya gimana lah, ini saya sediakan coding prompt generator. Terus di sini ada hasilnya nanti kayak gini lah, ada IP design, data dictionary, atau di sini data dictionary itu kayak database-nya lah, isinya tuh entity-nya apa aja. Terus ini nanti sini ada mermaid diagram itu sini tuh ada kayak flow dari sistemnya atau CRD nanti. Nah, ini resultnya atau hasilnya itu ada PRD, next step, planner, sama coding prompt yang saling terhubung satu sama lain. Jadi kita nggak bingung kalau kita mau jadi web coder pemula. Nah, di sini ada workflow-nya dari program saya, yang mana workflow saya itu jelas yang pertama nginput ide-ide dari kita atau nginput project ide dari kita yang bakal diolah sama API-nya Laravel. Habis itu masuk ke app provider, maksudnya kalau saya di sini kan pakai Google AI Studio, maka yang ngolah itu dari salah satu modelnya si Google AI Studio. Nah, ini yang saya pakai saat ini Gemini, dan database-nya nanti disimpan di MongoDB atau kayak hasil yang tadi kita ini result, terus di story-nya, sama admin reviewnya, terus sama user log-nya nanti disimpan di MongoDB. Nah, terus ada kita bisa ngeliat result reviewer, kayak tadi result reviewer-nya itu kita bisa ngeliat hasil kita di history tadi. Terus hasilnya itu kita juga bisa download dalam bentuk .md. Di sini saya nggak buat PDF karena saya tuh ingin orang tuh nyaman di website saya. Jadi saya buat tampilannya itu seenak mungkin. Jadi biar user experience-nya itu bagus dari user. Ini alur sistem saya itu dari kita
oh ya dari front end Next.js dulu kayak ya ini nanti kita prosesnya diproses untuk Next.js, habis itu untuk backendnya atau sistem belakangnya kita pakai Laravel, manajemen Laravel dari API ini, dari Laravel untuk API-nya. Habis itu nanti kita baru ke proses di AI provider yang mana nanti langsung dikembalikan lagi ke Laravel API-nya dan ditambahkan lagi ke frontend Next.js-nya. Jadi otomatis API-nya itu gila dari sini ke sini ke sini nanti balik lagi ke sini ke sini ke sini gitu. Ini fitur pendukungnya ada history, result detail, ada download markdown, tadi download.md. Terus di sini ada disediakan profile juga. Untuk set profile kalian nanti kalian bisa set namanya, bisa set email, password, ataupun itu apa namanya, gambar profile kalian lah. Nah di sini tuh ada token request lah. Token request ini sebenarnya ini untuk website saya nanti kalau sudah dijadikan website service. Cuma karena ini saya masih demo aja, jadi ya token request saya belum buat fiturnya. Soalnya nanti harus ada fitur payment juga untuk kalian tuh kalau misalnya butuh token apa-apa itu kalian beli token itu, karena ini nanti bukan jadi web service. Jadi nanti kalian juga bisa ngelihat sisa token kalian di profil kalian. Nah di sini ada live chat support di ini tadi. Kalau kalian butuh apa-apa kalian bisa chat adminnya. Terus upload briefnya di sini hasil yang tidak berhenti di satu dokumen saja. Jadi di sini ada tadi ya banyak fitur-fiturnya ya. Terus lah ini kenapa website webplan AI ini tuh cocok buat mahasiswa dan developer pemula? Ya karena bahasanya lebih struktur. Jadi kalian tuh untuk mainin bahasanya hasil generate-nya tuh lebih enak. Terus UI-nya tak buat nyaman juga. Terus sinkron dengan workflow coding agent. Jadi di sini tuh saya sediakan kayak 6 lah coding agent yang terkenal yang sering dipakai. Jadi kalian bisa pakai coding menyesuaikan lah dengan coding agent kalian. Terus ada layer admin dan support. Jadi kalian kalau ada apa-apa bisa hubungin admin aja. Nah, academic value-nya cuman begini aja. Oke, sekarang kita coba ke apa namanya fitur utama kita. Nah, di sini kan kita sebelum itu kita harus login dulu. Jadi di website ini saya buat login authentication. Jadi kalau kalian mau ke website ini tuh kalian harus login dulu. Nah, di sini kalian bisa login juga pakai Google ataupun kalian bisa register manual pakai ini apa namanya, dari nama, email, password. Jadi ini kalian buat lagi ataupun register atau kalian bisa pakai login Google. Kalau saya sih lebih pilih pakai login Google karena lebih singkat, ibaratnya lebih cepat lah. Saya pakai akun saya ini. Oke, sekarang sudah kita masuk ke program utamanya. Ini PRT generator. Nah, PRT generator langsung kita showcase aja ya. Misal nih kita membuat apa, website untuk pengelolaan keuangan bulanan mahasiswa. Misal kita buat namanya Talangin AI misalnya. Oke, usernya mahasiswa akhir bulan aja. Mahasiswa aja. IT projectnya ini sudah saya buat. Di sini kita tinggal masukkan aja idenya ke sini. Setelah utamanya pengeluaran bulanan yang tidak terstruktur. Ininya mungkin kita pakai Next.js, Laravel, Supabase aja biar lebih enak. Langsung kita generate. Tunggu langsung. Kita tunggu runningnya dulu. Memang agak lama karena ini saya pakai model Gemini 31 yang light. Jadi mikirnya agak lama. Ya agak lama dikit sih karena model gratisan. Oke. Nah, sekarang udah keluar. Nah, di sini kita bisa nih ngunduh hasil dari PRT-nya kita, tapi sebelum itu kita review dulu nih hasil PRT-nya itu apa aja. Ya, di sini ada dokumen kontrol lah, detailnya apa, terus
version draft ini, terus ada execution summary, jadi deskripsinya tuh apa, terus ada background dan konteksnya ini tuh buat apa, terus problemnya ini tuh apa yang mau harus diselesaikan di website yang kita generate tadi gitu. Terus tujuannya sama objektifnya apa, misalnya apa business goals. Jadi fitur manajemen keuangan kita tuh bisa keatur dengan baik gitu. Terus scope-nya itu berarti ibaratnya hal-hal yang dalam dalam program yang kita buat, kayak misalnya budget profile, risk check calculation, ada ya advice masukan gitu dari AI, terus OCR nanti kayak ibaratnya kayak scanner buat struk, nanti scannernya bisa kita foto, terus nanti AI-nya bisa ngelola nih pengeluaran kita sekarang ini kira-kira itu gimana, misal terus ada split bill, ada debt tracking, terus ada reminder system kalau misalnya kalian nih kayak wah ini pengeluarannya terlalu gede nih ya, nanti bakal ada reminder system. Terus ada assumption, constraint, dan dependencies, ada stakeholder dan user rules. Di sini sih usernya itu cuman si mahasiswa atau sobat anak kos AI. Nah, sobat anak kos AI ini buat chatbotnya, jadi si AI-nya nanti yang bakal kita bisa konsultasi lah. User personas, user stories, functional requirement, non-functional requirement. Di sini ada sistem kontraknya kita tuh gimana, ini ada arsitekturnya dari user, terus kan SJS, habis itu dari Laravel backend, habis itu nanti diproses ke Supabase database-nya atau generatornya nanti kita bakal di Gemini AI service gitu. Ya ibaratnya ini kayak workflow dari program kita. Terus arsitektur sistemnya ini kayak gini. Ini ya lengkap juga ya ini ya. Dari klien terus masuk ke server si Laravel, habis itu logiknya diproses lagi, dan nanti kita baru kita generate, bakal nanti masuk ke ini advice service, dan database-nya disimpan di Supabase. Ada model breakdown ini implementation system design ini LLM-nya nih kita pakai Gemini itu 5 flash. Ini kalian bisa ganti-ganti lagi ya sesuai preferensi. Terus ada user journey-nya gini. User journey ini bisa bilang nanti kayak API desainnya lah. Terus information arsitektur, ada apa aja di sini, fitur-fiturnya lah. Terus ada ERT-nya juga, nah ERT-nya kayak gini, transaction, profile user, ini kayak relation-nya lah, relation dari antara user-usernya. Ini ada user-usernya. Ini users, ada tipe entity-nya gini, ini transaction, speed participant, depth, interaction logs, yang ini itu bakal simpan di database nanti, atau ini database sistem database entity-nya lah gitu. Terus ada API desainnya, terus API overview-nya gini, terus API respons standarnya itu kayak gini. Terus ada API error catalog juga, kalau ada error tuh nanti kita untuk nyelesain si AI-nya kita pakai nanti, agent-nya kita pakai nanti itu misalnya website-nya kita error lah, terus kita kan harus tahu ya errornya itu di mana aja ya di backend ya. Nanti kita buat error log gini, dibuat di API-nya. Jadi kalau ada error apa-apa di sini kita tahu gitu. Terus ada API modules-nya ini research, terus bill receipt, step management, reminders, dashboard story. Nah ini API flow diagramnya sama atas dia kayak yang di atas tadi. API flow diagramnya gini. Ada UI page atau screens, validation dan boolean rules, recommended text, development page, sama final development notes. Nah ini ya hasil dari PRD-nya. Jadi PRD-nya itu penting untuk kita tuh membuat sistem. Jadi sistem tuh nggak bakal tahu konsepnya kita gimana. Jadi kita buat ibaratnya kayak kerangkanya dulu lah, ibaratnya kayak
nyawanya dulu. Nanti kita buat nyawanya, habis itu nanti kita baru buat tubuhnya, ibaratnya gitu. Ini ibaratnya nyawa atau misalnya apa namanya, saya bilang intinya lah. Jadi kita harus buat PRD, baru baru nanti kita nyuruh si analisis AI-nya buat proses si apa namanya, hasil ide kita gitu. Itu yang gitulah. Coba kita download aja. Oke, lalu kita generate lagi. Kan nanti kan PRD-nya kita udah, baru yang selanjutnya kita akan next step planner. Kita upload file aja yang udah kita unduh tadi. Jadi saya sediain juga kalian tuh bisa masukin form lagi. Jadi nyesuaiin yang tadi, ataupun kalau lebih cepat kita masuk ke upload file. Kita upload file saja, talangin .mrt. Nah ini kan dokumen ini panjang di PRD-nya ya. Ini kalian bisa buat mode ringkas atau mode normal. Cuma karena ini tokennya saya banyak, jadi saya pakai mode normal aja. Dan ini token gratisan dari Gemini 31 flashlight, jadi saya pakai aja karena lumayan banyak ini. Nah ini kalian bisa pilih nih coding engine-nya pakai apa. Kalau saya pakai Codex, makanya saya sini pilih Codex saja. Selanjutnya kita generate. Oke, ini jadi next step bener lah. Ini next step-stepnya nih. Kalau kita udah punya PRD-nya, gimana? Taruh di PRD, terus kita buat agents, habis itu kita prompt. Pertama kali itu kita suruh baca. Nah, habis itu kita prompt kedua itu kita suruh cek struktur folder. Jadi kita suruh AI-nya tuh cek nih si tadi PRD sama agentnya. Habis itu baru kalau udah si AI-nya berhasil analisis, mereka tahu konsep dari program kita apa, baru kita ini buat foldernya dulu, folder front dan backend. Jadi nanti nyesuaiin sama apa namanya, arsitektur yang kalian buat, kayak dari front end-nya misal pakai Next, terus backend-nya pakai Laravel, terus database-nya pakai Supabase atau MongoDB. Nah, baru kita selanjutnya itu implementasi backend dulu. Jadi nanti backend-nya bakal dibuat dulu untuk apa namanya, Laravel-nya terus sama si database-nya. Nah setelah itu baru kan udah dibuat sih backend sama database. Kita tinggal konfigurasi aja yang tadi. Jadi sistem kebutuhannya kan tadi udah ada kan, tinggal kita konfigurasi satu sama lain. Dan ini kalau udah hubung, kita connect, tinggal kita buat front end-nya aja. Jadi buat inputnya lah untuk si user. Habis itu kalau udah front end-nya tinggal kita integrasiin aja di front end-nya ke backend. Setelah itu habis itu kita testing. Nah, terakhir kalau ada error-error atau kebutuhan fitur lain, nah, nanti kita di testing ini. Jadi ini untuk mengurangi penggunaan token yang berlebihan. Jadi kalian tuh bakal bisa ngeprom lagi untuk hal lain, kayak misalnya nambah fitur, kayak misal ngubah desain atau apa gitu. Jadi tokennya kalian nggak boros dulu. Nah, ini yang terakhir tuh, step terakhir tuh GitHub dan deployment. Nah nanti GitHub dan deployment tuh nanti juga disediain ya di prompt saya juga. Jadi setelah kalian buat, kalau misalnya kalian pengen upload, nah kalian tinggal upload ke GitHub, atau misalnya kalian di-upload ke server. Nah ini misalnya gitu. Nah kita udah ada nih plannya nih, cuma kita nggak tahu ya untuk promptnya itu gimana. Dan sebenarnya sih ada promptnya, cuma nih promptnya ini cuma dasar aja. Jadi AI-nya ini kurang bisa memahami nanti. Makanya itu kita yang ini dulu, kita generate lagi biar kita ke coding prompt generator. Nah coding prompt generator ini fungsinya itu biar prompt kita ini maksimal sesuai dari step-step yang kita generate yang tadi. Jadi biar kita nggak buang-buang token ibaratnya. Jadi sekali prompt tuh udah langsung all in one ibaratnya gitulah. Jadi kita nggak perlu misah-misah lagi, kita nggak perlu prompt pisah-pisah lagi, kita langsung jadiin prompt jadi satu struktur, jadi satu sebuah struktur gitu. Jadi kita nggak misah-misah yang mana itu buang-buang token, jadi kita langsung buat jadi satu gitu, biar lebih hemat tokennya. Oke, kita masukin aja, kita pilih mode ringkas, terus agentnya kita pakai Codex yang tadi, kita langsung generate aja. Nah di sini coding prompt generatornya sudah ada ya.
Nah ini ya di coding prompt-nya yang suruh analisis PRT-nya ini ya, ini analisis sih. Terus buat agent buat file titit titit titit. Nah, habis itu tekstur folder. Jadi kita suruh si AI-nya tuh ngeprompt ini, cek dong foldernya itu apa gitu misalnya gitu. Terus di sini ada setup front end dan back end, kita langsung setup semuanya. Habis itu implementasi backend ya, setup itu sebenarnya itu kita buat folder dulu atau kita setup yang lainnya kayak misalnya eh, modulnya lah atau package-nya lah atau library-nya lah gitu. Kalau kita yang pernah selanjutnya itu implementasi backend dulu. Jadi sediain ini, habis itu konfigurasi database, implementasi front end, habis itu integrasi front end dan back end di sini, testing dan bug fixing. Jadi dia disuruh testing kalau ada bug apa-apa atau error nanti kita suruh fix mereka CI-nya. Habis itu kita upload ke GitHub. Ini promnya lah, ini sebelum upload GitHub kita harus login dulu ya. Jadi kita nanti nyesuaiin project repository-nya sama nyesuaiin kita. Nanti kita tinggal ngeprom aja ini. Kalau udah kita buat, kita kasih ke AI-nya. Untuk deployment ini sebenarnya lebih sulit sih, tergantung arsitekturnya kalian gimana. Jadi kalian harus nyesuaiin lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian history. Nah, bagian history ini buat melihat kembali ya hasil dari generate 3 fitur kita tadi. Misalnya yang ini bagian history coding prompt. Kita coba lihat hasilnya. Ini bisa. Lalu kita lihat history dari next step planner-nya bisa. Lalu coba yang PRT. Oke, bisa ya. Dan selanjutnya kita akan mereview si about team. Di sini about team ada saya sendiri, Raflian Taufik Mustafa, dan tim saya Rafif Naraya. Kita dari tim J3R Design. Oke, kalau sudah, maka sekarang kita masuk ke review profil. Review profil nih saya masih sederhana aja, masih belum saya benerin UI-nya. Dia masih demo sederhana saja. Dan ini fiturnya untuk data akun. Jadi ini kalau misal kita ganti nama yang ini maka akan ganti ke database-nya langsung dan emailnya juga. Jadi kalau kita ganti nama, ganti email, maka langsung masuknya ke database. Tapi untuk history log ini kan masih pakai login ya. Jadi untuk loginnya tetap tidak keganggu. Jadi ini cuman ngubah di database-nya si Mo aja. Tapi untuk login di akunnya si autentikasi Google-nya tetap sama aja. Kalau di sini kita coba ganti profile, kita ganti gambar yang lain, misal. Oh ya, ini masih belum saya benerin ya UI-nya. Ketika gambarnya dimasukin, nanti bakal saya ubah lagi. Oke, ganti. Dan ini nama tampilannya. Oh ya, ini cuma nama tampilan. Kalau yang ini namanya masuknya ke database. Kalau ini hanya nama tampilan, kalau kita ganti maka tampilannya juga akan ganti. Misal ke lapa. Nah, namanya akan ganti juga. Sini. Jadi ini hanya untuk ganti profile yang ke avatar sama nama tampilan hanya untuk di profile yang atas ini. Cuma untuk identitas akun utama tetap nggak berubah. Jadi untuk ubah tampilan aja sederhana. Dan ini perbarui sandi. Di perbarui sandi ini nggak usah ya kalau soalnya ini masuknya di autentikasi Google. Jadi ini langsung hubung ke Google langsung. Jadi kita nggak usah ganti-ganti password. Makanya saya buat login ke Google langsung atau autentikasi Google langsung tuh biar mudah. Jadi biar kita nggak kelupaan password atau kelupaan email. Jadi seperti itu sederhananya. Oke, selanjutnya kita masuk ke review halaman admin ya. Di sini tuh halaman admin sama seperti tadi ini untuk generator juga bisa, next step planner juga bisa, coding prompt juga bisa, tapi lebih diutamakan untuk fitur admin dashboardnya.
Nah, jadi di sini untuk admin tuh ada 4 fitur utama. Yang pertama AI settings, token request, live support, dan user management. Jadi yang di AI setting ini tuh untuk ganti model AI-nya kita, ya. Jadi di sini kan saya kan pakai API-nya sih Google AI Studio. Dan ini saya sekarang masih pakai Gemini 3.1 Flashlight, dan fallback-nya ini kalau misalnya ini tokennya habis apa-apa, kita langsung fallback ke Gemma 4. Dan ini kita juga bisa ganti-ganti model utamanya karena yang di Google AI Studio itu banyak ya. Ini ya apa namanya? Banyak modelnya. Jadi kita bisa ganti-ganti, tapi nggak semuanya ini bisa. Jadi hanya untuk beberapa aja. Dan di sini kita juga bisa ganti APK lagi kalau misalnya modelnya ini kita penuh semua. Jadi untuk fiturnya ini gitu aja. Jadi ini nggak saya ganti-ganti dulu karena tadi saya harus habis inilah apa modelnya reset harian. Jadi ini masih banyak kalau saya ganti eman-eman sih. Jadi kita biarin ini aja. Soalnya kalau APK-nya banyak-banyak nanti saya nggak bisa generate APK lagi, harus ganti akun lagi. Oke, sekarang kita review ke token request. Nah, ini token request ini kalau nanti udah saya buat web service, jadi kalau ingin apa namanya token habis lah, di sini kan ada sisa token, bahkan di user kita kali user ya. Di sini user ada token balance. Misal ini 4 masih ada, dan ini misal kalau habis kita bisa beli token lagi. Nah, nanti tokennya ini bakal keluar di sini. Kalau bayar yang udah disetujui nanti bakal ada verifikasi lagi di sini. Nanti kita tinggal nge-approve aja untuk si user tuh beli token. Misalnya nanti beli 10 token, misal 15.000. Nanti kita tinggal approve aja di sini. Ini untuk fitur web service kalau nanti sudah jalan. Tapi kita ini yang demo aja. Jadi kita lanjut ke live chat support. Nah, di sini tuh seperti nanti di live chat support. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa hubungin admin. Kalau misalnya ini, misal kita ini ya, bentar aku login dulu. Kalau kita ini kan kita loginnya pakai register. Terus kita lupa password nih atau lupa email nih. Tapi email nggak mungkin sih, pasti email kita bakal ingat sih email waktu itu kita apa. Ya, mungkin password lah. Nah, kita bisa chat langsung ke admin sini tanpa kita login. Jadi kita tinggal kasih nama aja, misalnya siapa? Loma. Terus emailnya Loma. Nah, ini kita mau lanjut, kita tinggal mulai chat aja. Mending kita masukin nama sama akun aja. Oke, ini coba tidak aja. Nah, ini udah nih kirim. Maka akan muncul lah ini. Nah, ini waiting admin. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama ini apa namanya? Kalau login sama belum login. Nah, jadi saya ngantisipasi buat chatbotnya ini di halaman sebelum login apa yang tidak login atau guys. Jadi kalau kita lupa apa-apa, kan kita dalam keadaan kan non login ya. Guys, tadi kayak gini, guys, non login apa-apa. Terus kita kalau misalnya kita lupa password, kita bisa chat admin ke sini dengan masukkan email sama nama sebelumnya. Sebenarnya nama aja juga udah bisa, tapi untuk verifikasi lagi harus ada ya emailnya juga yang terdaftar di database kita. Kalau misalnya belum ada, ya kalian harus register lagi di sini. Kalau belum ada email atau nama yang terdaftar. Karena kan database kita nggak ada, jadi kalian harus login lagi atau harus register lagi atau kalian bisa login lewat Google Authentication langsung. Jadi kalian nggak perlu register. Jadi kalau misalnya password kalian lupa atau nama email kalian lupa, ya berarti itu yang lupa itu memang di akun Google kalian, bukan di akun dari Vplan AI-nya. Jadi begitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke fitur ini user management.
Nah, di sini tuh ada banyak berbagai user, jadi di user ini kita tahu bisa ngubah-ngubah milik user, cuman sini saya nggak bakal ubah dikarenakan privasi lah kalau dianggapnya kalau sebagai admin. Jadi ini kita biarin aja kayak gini. Kita lihat aja. Ini masih aktif semua ini anggotanya. Beberapa yang nggak aktif sih karena beberapa akun dummy. Jadi ya cuma jadi kayak demonya aja. Tapi yang ini akun aktif. Roma Kelapa, Raps ini aktif, admin tetap aktif, akun saya yang ini admin aktif. Gitu aja. Jadi saya nggak view detail karena ini sifatnya rahasia untuk melindungi data user. Oke, segitu aja penjelasan dari program saya. Sebenarnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang kurang lah dari penjelasan saya ataupun website saya yang masih kurang, terutama frontend-nya tadi bagian untuk change profile sama halaman profilnya yang desainnya masih statik atau UI-nya kurang bagus lah. Kemungkinan nanti saya akan benerin lagi. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.